Oke, selamat datang di mata kuliah Database Management. Di week 11 ini kita akan mempelajari mengenai Execution Plan and DB Engine Tuning Advisor. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Execution Plan. Pendahuluan untuk Execution Plan, mengapa query berjalan lambat, apakah indeks telah dipakai, mengapa query yang ini lebih cepat dibandingkan dengan query yang lainnya. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran DB administrator mengenai sebuah query yang akan dieksekusi. Execution plan digunakan untuk menentukan cara yang paling efisien untuk mengeksekusi query. Dan execution plan memberitahu DBA bagaimana query akan atau dieksekusi. Oleh karena itu, execution plan membantu DBA untuk troubleshooting masalah query dengan kinerja yang buruk. Sebelum membahas bagaimana execution plan di SQL Server, mari lihat bagaimana suatu query dieksekusi. Jadi intinya adalah execution plan itu akan menunjukkan kepada DB administrator bagaimana query itu dijalankan. Jadi execution plan akan memberitahu DB administrator apakah query yang sudah dijalankan itu sudah efisien atau belum. Berapa resource yang digunakan untuk mengeksekusi query tersebut. Berapa jumlah memori ataupun berapa jumlah prosesor ya yang digunakan atau dibutuhkan untuk menjalankan sebuah query tersebut. Dari beberapa performa query tersebut, DB administrator bisa memberikan kesimpulan bahwa query yang dijalankan atau query yang digunakan itu sudah efisien atau belum, seperti itu. Oke, sebelum kita membahas mengenai execution plan, berikut ini merupakan flow bagaimana query itu bekerja atau berjalan. Pertama ada SQL query, ya SQL query itu query yang kita tuliskan di SQL Server, terus ada parsing, parsing menghasilkan parse tree ini menjadi input dari binding outputnya algebraizer. Setelah itu tahap selanjutnya adalah query optimizing, execution plan di sini. Nah, query optimizing ini setelah outputnya itu berupa execution plan, merupakan berupa informasi yang diberikan oleh SQL Server kepada DB administrator mengenai query yang sudah dijalankan, yang akan dijalankan. Nah, setelah itu query execution dan yang terakhir query result. Oke, kita akan bahas mulai dari yang pertama dulu yaitu SQL query dan parsing. Ya, SQL query akan melewati proses yang memeriksa bahwa SQL query ditulis dengan benar. Jadi parsing itu merupakan tahapan untuk mengecek apakah query yang dituliskan oleh DB administrator itu sudah benar atau belum. Apakah ada salah sintaks, ya, itu akan dicek di tahapan parsing. Output dari proses parsing adalah parse tree, yang merupakan langkah-langkah untuk mengeksekusi query. Jadi outputnya itu berupa parse tree. Nah, setelah itu parse tree itu menjadi input dari binding ya. Jika query adalah DML, query-nya itu data manipulation language, misalnya insert, update maupun delete, parse tree diteruskan ke algebraizer. Algebraizer memecah nama-nama dari berbagai objek, tabel dan kolom pada query. Nah, output algebraizer adalah binary tree query processor yang kemudian diteruskan ke proses selanjutnya. Jadi misal query yang dimasukkan itu merupakan data manipulation language, itu akan diteruskan ke algebraizer. Outputnya berupa algebraizer. Ya, intinya algebraizer ini dipahami oleh prosesor, ya, berupa binary tree yang dipahami oleh prosesor, ya, yang kemudian akan memecah berbagai objek, misalnya tabel mana yang akan diupdate, ya, kolom mana yang akan diupdate, atau tabel mana yang akan diinsert, ya, seperti itu. Nah, setelah itu, jika query-nya itu bukan di ML, dia akan dieksekusi ke query optimizing. Pada tahap ini diperhitungkan berbagai faktor seperti predikat pencarian yang digunakan dalam query, tabel yang terlibat, dan tergabung di kondisi join, daftar kolom hasil query, serta jalur efisien ke data. Output tahap ini adalah execution plan. Seperti itu. Nah, setelah SQL query dinilai telah optimal, maka query tersebut akan dieksekusi dan ditampilkan pada user query result-nya. Jadi perbedaannya jika DML dia berupa algebraizer outputnya, jadi diteruskan ke algebraizer. Tapi kalau bukan query, bukan DML, ya, dia akan masuk ke query optimizing. Walaupun yang DML tadi juga masuk ke query optimizing seperti itu. Oke, untuk menggunakan execution plan ya, kita bisa menjalankan step seperti ini. Ya, jalankan SQL Server Management Studio dengan instance utama. Klik tombol New Query, ketikkan query berikut ya. Misalnya kita akan select tabel project di tabel employee ya, di database employee. Nah, setelah itu
Kemudian klik tombol execute. Nah, untuk menjalankan execution plan, klik icon display estimated execution plan atau tekan Ctrl L atau tekan icon ini ya. Nah, setelah itu sorot table scan maka akan terlihat tampilan seperti berikut. Oke, ini kita langsung coba saja di SQL Server kita ya. Untuk execution plan, contohnya adalah jika saya membuat sebuah query yang sederhana, seperti ini ya, use employee go select all from project. Nah, query ini merupakan query yang sederhana, saya menggunakan database employee, dan saya akan select all dari tabel project, seperti itu. Dan saya akan menganalisa ya, kira-kira penggunaan resource untuk query berikut itu berapa banyak, seperti itu. Nah ini misalnya saya eksekusi terlebih dahulu, nanti akan muncul tabelnya ya, data yang ada di tabel project di database employee. Setelah itu saya coba lihat ya, kira-kira execution plan-nya seperti apa, penggunaan resource-nya seperti apa. Nah, di sini ada dua macam query. Yang pertama yaitu use employee. Kita bisa lihat di sini penggunaan resource-nya lumayan sedikit ya, karena estimated operator cost-nya 0% ya. Estimated subtree cost-nya juga 0, karena memang penggunaan use employee hanya menyuruh database SQL Server untuk menggunakan database employee. Kita state-nya sedang di database employee. Sehingga estimated operator cost-nya tidak begitu banyak, 0% ya. Setelah itu untuk query yang kedua, yaitu query select ya. Ini bisa Anda lihat di sini, dia lebih kompleks ya. Cache plan size-nya 16 KB, estimated operator cost-nya masih 0%, tapi estimated subtree cost-nya sudah meningkat sedikit ya. Dan estimated number rows-nya itu ada 7. Oke, kita coba lihat di sini untuk yang cluster index ya. Cluster index ini merupakan ya, kalau kita lihat di sini cluster index itu berarti di tabel project itu dia memiliki cluster index. Nah, ini ada physical operation-nya sekian, ada cluster index scan ya, logical operation-nya cluster index scan, estimated execution mode-nya row ya, ada juga storage-nya row store, estimated CPU cost-nya sekian ya, estimated IO cost-nya sekian, dan seterusnya. Ini nanti dari tiap informasi ini nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya, seperti itu. Yang pertama ada physical operation, menampilkan indikator merah jika query optimizer memiliki peringatan, seperti tidak adanya kolom statistik atau tidak adanya predicate join. Sedangkan logical operation, logical operator yang sesuai dengan physical operator, seperti operator inner join. Sedangkan estimated row size, perkiraan ukuran baris yang dihasilkan oleh operator bytes. Estimated I/O cost, diperkirakan perkiraan biaya aktivitas I/O untuk operasi, nilai ini harus rendah mungkin. Estimated CPU cost, ya perkiraan biaya aktivitas semua CPU untuk operasi, jadi yang ada cost-costnya ini harusnya nilainya seminimal mungkin, seminimum mungkin ya. Ada juga estimated operator cost ya, biaya query optimizer untuk melaksanakan operasi. Biaya operasi ini sebagai persentase dari total biaya dan query ditampilkan dalam tanda kurung. Karena mesin query memilih operasi yang paling efisien untuk melakukan query atau mengeksekusi pernyataan, nilai ini harus rendah mungkin. Ya, ini beberapa informasi yang bisa Anda eksplorasi sendiri ya, terkait dengan penggunaan query yang Anda gunakan. Total biaya query optimizer untuk melaksanakan operasi ini ya, untuk estimated subtree cost dan semua operasi sebelumnya dalam subtree yang sama. Sedangkan estimated number of rows, jumlah baris yang dihasilkan operator, seperti itu. Oke, kita masuk ke DB Engine Tuning Advisor. Pendahuluan untuk DTA, Database Engine Tuning Advisor, berguna untuk meneliti bagaimana query diproses dalam database dan memberi rekomendasi untuk peningkatan kinerja query tersebut, misalkan dengan memodifikasi struktur database. Nah, bagaimana untuk menggunakan DTA? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, silakan download terlebih dahulu file adventureworks 2014.bak dan workload.sql di URS. Nah, kita akan menggunakan database adventureworks 2014 ya. Dan juga kita akan mengeksekusi query workload.sql. Nah, ini tinggal Anda download saja di URS. Kita nanti akan coba analisa kira-kira query workload.sql itu seperti apa ya, apakah sudah optimal atau belum. Dan jika belum optimal, kita bisa menggunakan database engine tuning advisor. Jadi ibaratnya database engine tuning advisor itu merupakan penasihat ya, penasihat untuk database administrator. Jadi misalnya kita menggunakan query seperti ini untuk database ini,
kira-kira apakah sudah optimal atau belum. Jika belum optimal, maka DTA itu secara otomatis akan memberikan rekomendasi kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kita harus merubah struktur database-nya? Apakah kita harus mengubah skemanya? Ataukah mungkin kita menambahkan beberapa indeks, cluster indeks ya, atau cluster ya di tabel-tabel kita seperti itu. Jadi intinya kita tinggal menggunakan eksekusi DTA-nya. Nah, setelah itu dia akan memberikan rekomendasi kepada kita apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi ya ini seperti biasa, silakan Anda restore database-nya ya menggunakan AdventureWorks 2014.bak, dan juga setelah itu Anda setelah berhasil restore ya, jika restore berhasil, klik menu Tools, pilih Database Engine Tuning Advisor, connect dengan instance utama dan login SA. Nah, setelah itu Anda ikuti follow step seperti ini ya. Session name-nya ditulis latihan tuning. Untuk workload-nya silakan Anda pilih query.sql yang sudah Anda download tadi di ULS. Nah, setelah itu kita langsung klik analisa ya. Oke, kita langsung coba saja. Nah, ini kebetulan untuk AdventureWorks 2014 sudah saya restore. Jika Anda belum restore ya silakan di restore, terus diarahkan ke file .bak yang Anda sudah download sebelumnya ya. Nih, misalnya seperti ini, Anda nanti pilih filenya di mana ya. Ini kebetulan saya sudah restore ya sebelumnya. Nah, silakan yang belum restore, ini misalnya saya taruh di download ya. Seperti ini. Nah, silakan nanti dipilih untuk AdventureWorks 2014.bak. Oke, karena saya sudah merestore, jadi saya tidak perlu merestore lagi. Saya cancel. Oke. Setelah itu yang kita lakukan ya, kita pilih menu Tools, terus pilih Database Engine Tuning Advisor. Oke, nanti akan muncul form seperti ini ya, silakan login sebagai SA ya. Ini kebetulan saya login saja sebagai Windows Authentication ya. Boleh juga menggunakan SQL Server SA. SQL Server Authentication terserah ya. Saya menggunakan Windows Authentication saja. Oke, setelah itu saya gunakan ya, session name-nya ini saya ganti latihan tuning ya. Sorry, saya samakan saja dengan yang ada di slide ya, latihan tuning. Oke, setelah itu workload-nya, query yang akan saya analisa itu saya pilih dari workload.sql ya, query-nya yang sudah saya download dari ULS. Oke, ini saya pilih, terus database-nya yang kita analisa adalah AdventureWorks 2014 seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita, oke ini sudah semua ya. Setelah itu kita start analysis di sini. Oh sorry, ini harusnya ini ya database-nya saya pilih dulu, terus saya pilih start analysis. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dengan proses selesai. Oke, dari sini kita bisa lihat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Database Tuning Advisor ya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini ada beberapa tabel ya, seperti tabel person, ini ada object name itu berupa tabel yang harus kita analisa, ada tabel person, tabel production, tabel sales, dan tabel sales order header. Ini row-nya ya, row-nya sales order detail, tabelnya sales. Begitu juga untuk yang ini. Nah, ini dari mana sebenarnya datangnya? Nah, kita bisa lihat sebenarnya di sini ya, di query-nya. Kita coba buka dulu query-nya. Query workload.sql ya. Ini saya coba cari dulu. Workload. Saya cari langsung di sini. Workload.sql ya. Ini saya coba buka. Oke, saya coba buka dulu workload.sql agar saya tahu query-nya itu seperti apa. Nah, ini saya buka menggunakan Notepad saja. Oke. Oke, Anda bisa lihat di sini, ini merupakan query yang ya cukup kompleks ya untuk database AdventureWorks 2014. Ya, ini intinya adalah kita akan, misalnya kita punya query seperti ini ya, bla bla bla, ini query-nya merupakan query yang kompleks ya, dan kita eksekusi di database AdventureWorks 2014.
Jika query ini memang query yang sering dijalankan di database kita, nah kita bisa analisa apakah query ini itu sudah optimal atau belum di database kita. Jika belum optimal, maka database tuning advisor akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki skema, mungkin skema ataupun database kita itu database tuning advisor akan memberikan rekomendasi. Beberapa rekomendasinya ini ada 4 table yang bisa kita coba edit skemanya, ya. Setelah itu tujuannya adalah nanti query eksekusi ini, waktu kita mengeksekusi query ini itu akan lebih cepat. Prosesnya lebih cepat, memakan cost yang lebih rendah juga, seperti itu. Nah, ini untuk detail object name recommendation kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa start analysis ya. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini ada beberapa hasil database tuning advisor-nya, itu ada object name menunjukkan tabel yang direkomendasikan SQL Server untuk diperbaiki. Sedangkan recommendation itu merupakan rekomendasi apa yang harus dilakukan, misalnya create, update, insert, delete, dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan rekomendasinya create semua ya. Ya. Setelah itu ada target recommendation menunjukkan apa yang harus diperbaiki atau ditambah. Misal DTA underscore index underscore berarti menambah atau memperbaiki indexing. Contohnya ini, DTA index person berarti kita menambahkan meng-create index ya di table person seperti itu. Size memperlihatkan ukuran setelah terjadi perubahan. Oke. Size-nya ya 3048 ya. Kalau kita melakukan perubahan di object person, nanti size-nya akan lebih kecil ya untuk rows-nya. Dan waktu kita preview script ya, pada kolom definition kita dapat melihat script atau query yang akan dijalankan untuk perbaikan. Klik pada salah satunya, kemudian klik menu action, pilih apply recommendation. Ya, contohnya di sini, misalnya saya pilih rekomendasinya ya. Oke, di sini misalnya saya scroll ke kanan, terus saya klik definition-nya di sini. Nah, ini merupakan ya rekomendasi yang diberikan oleh database tuning advisor kepada kita ya untuk meng-create non-cluster index ya pada tabel person agar query yang kita jalankan ini bisa lebih optimal. Seperti itu. Jadi database kita akan menyesuaikan query yang kita jalankan. Nah, sedangkan yang execution plan tadi ya, execution plan tadi hanya menunjukkan informasi kepada DBA bahwa query yang Anda jalankan itu memakan resource sebanyak sekian. Sedangkan DTA, Database Tuning Advisor, memberikan rekomendasi kepada kita untuk merubah skema database menyesuaikan dengan query yang kita buat, seperti itu. Sedangkan untuk execution plan hanya menunjukkan resource, biaya yang kita butuhkan dalam menjalankan query, sebuah query, seperti itu ya. Oke, jika ini misalnya untuk yang create index ya, ada juga yang ini. Ya, kita bisa create statistik ya. Nah, create statistik untuk ya table production. Nah, begitu juga seterusnya. Jika kita ingin menggunakan semua rekomendasi ini, tinggal pilih action, terus apply recommendation. Oke, apply now. Oke, ini semua sudah tereksekusi ya. Rekomendasinya sudah disesuaikan dengan yang direkomendasikan oleh database tuning advisor, seperti itu. Oke. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah ya ini apply recommendation. Nah, kita tadi juga bisa memilih apakah kita terapkan sekarang atau nanti, seperti itu. Dan rekomendasi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan query yang kita masukkan ya. Jika query-nya berbeda, itu bisa juga DTA-nya, database tuning advisor-nya juga berbeda, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan atau tidak? Nanti kita akan bahas di sesi live pada hari Kamis jam 7 di kelas masing-masing. Oke, terima kasih.